Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua saya sudah pikun, sudah sholat bilangnya belum sholat. Tetapi kalau ngomong itu masih seenaknya saja. Seperti berkata kasar, menuduh cucunya mengambil uang, cincin dan lain sebagainya. Dan dibilang masih menumpang di rumahnya. Saya dan keluarga marah dan kesal. Mohon nasihatnya Ustaz. Ini jangan-jangan yang sudah pikun jenengan. Ya tak? Kok yang disalahkan orang tua? Yang pikun jenengan ini. Kenapa? Karena jenengan pikun terhadap orang tua kok malah bentak-bentak, malah marah, kesal. Nah, berarti yang pikun bukan orang tuanya. Yang pikun yang nanya ini. Padahal ngaku sebagai orang Islam yang ngaji sisan. Kok dengan orang tua kesal, marah, bentak-bentak dan lain sebagainya. Pertanyaannya yang pikun orang tua atau yang bertanya? Ngakunya orang Islam. Orang Islam itu kalau dia paham Islam dengan betul, dia akan jalankan Islam, termasuk ketika menghadapi orang tua. Dia akan berlaku kasih sayang, penuh kelembutan, cinta kasih, dan terus merendahkan diri. Tidak marah, tidak kesal pada orang tua. Berkata saja tidak boleh. Apalagi sampai kesal, sampai marah. Jelas lebih tidak boleh lagi. Diingat kembali itu Quran surat Al-Isra ayat 23, 24. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ya, jangan ditutup dulu ayatnya. Mari kita lihat. Kita baca ayat ini dengan mata hati, sehingga bisa mengambil ibrah pelajaran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini dulu. Dalam ayat ini Allah tegaskan, Allah perintahkan kepada kita, jangan menyembah selain kepada Allah. Sembahlah Allah, hanya Allah yang hak untuk kita sembah. Perintah menyembah hanya kepada Allah, sesudah itu diiringi dengan perintah berbuat baik kepada kedua
orang tua. Sehingga kedudukan bakti seorang anak kepada orang tua itu sangat tinggi di sisi Allah. Saking tingginya bakti pada orang tua, sampai-sampai Allah sandingkan perintah bakti pada orang tua dengan perintah menyembah hanya kepada Allah. Ini bukan perkara yang remeh-temeh. Saking Allah sandingkan, Allah iringkan, ini berarti ada sesuatu yang sangat luar biasa di sisi Allah. Dan Bapak Ibu, mari kita fokus pada ayat yang berbunyi wabil walidaini ihsana. Di situ kita temukan kata ihsan. Kata ihsan tidak digunakan oleh Al-Quran kecuali hanya untuk menyebut dua makna. Yang pertama, memberikan kebaikan dan kemanfaatan kepada orang lain. Yang kedua, perbuatan baik. Makna ihsan yang pertama, memberi kebaikan dan kemanfaatan kepada orang lain. Ini setara dengan kata adil atau bahkan lebih tinggi daripada kata adil. Kalau adil, itu kita memberikan hak orang lain sebagaimana kita mengambil hak kita. Sama. Tapi kalau ihsan, memberi kepada orang lain harus lebih banyak daripada kita mengambil hak kita. Itu ihsan. Dengan kata lain, ihsan itu berarti lebih banyak memberi daripada mengambil haknya. Kalau adil tadi, sama, imbang. Haknya orang lain kita berikan, hak kita ambil dalam kadar yang sama. Tapi kalau ihsan, kita memberikan kebaikan kepada orang lain harus lebih banyak daripada kita mengambil hak untuk diri kita sendiri. Itu ihsan. Terhadap orang tua, anak punya kewajiban dari Allah untuk memberi lebih daripada mengambil haknya. Dalam hal ini bukan materi, tetapi kasih sayang, tulus ikhlas, kecintaannya, tawaduknya, rendah hatinya, sikapnya yang santun. Kalau bisa dua-duanya, kalau anak dimampukan secara materi oleh Allah. Sehingga ihsan itu lebih banyak memberi kebaikan pada orang tua daripada kita mengambil hak kita. Ini makna ihsan. Dan di ayat yang berbunyi wabil walidaini, Allah gunakan huruf sambungnya ba, bukan ila. Ada rahasia besar di sini. Sebetulnya bisa bagi Allah untuk berfirman wa ilal walidaini ihsana. Itu bisa. Tetapi Allah pilih dengan ba wabil walidaini ihsana. Karena kalau dengan ila itu mengandung makna jarak. Sedangkan masa iya antara anak dan orang tua ada jaraknya? Maka Allah tidak gunakan ila, tapi Allah gunakan ba, wabi, bi, ba. Ba ini maknanya ilsok. Ilsok itu melekat.
Sehingga antara orang tua dan anak itu harusnya melekat, perbuatan baik anak pada orang tua melekat, jangan ada jarak. Kecuali kalau ayat ini berbunyi wa ilal walidaini, ada jarak. Tapi ternyata ayat ini bunyinya wabil walidaini. Dalam bahasa Al-Qur'an huruf ba di sini maknanya ilsok. Ilsok itu melekat. Maka solasi dalam bahasa Arab disebut lasok. Lasokun, rekat. Anak berbuat baik pada orang tua itu harus melekat. Tidak ada jarak. Lah kalau kita marah, kesal, bahkan bentak-bentak orang tua, berarti renggang sudah hubungan. Tapi kalau dia paham betul tentang ilsok, kelekatan kebaikan anak kepada orang tuanya, ketika orang tuanya salah satu atau dua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaannya, anak ini tidak mungkin berkata pada orang tua. Tidak mungkin mencep, tidak mungkin. Baik berkata atau mencep atau yang sejenisnya, yang menunjukkan ketidaksukaan kepada orang tua, itu dilarang oleh Allah. Apalagi sampai membentak, sampai mencaci, sampai memukul. Na'udzubillah. Fala taqul lahuma uf wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan bentak keduanya. Kemudian katakan kepada kedua orang tua dengan perkataan karima, qaulan karima. Ini karim itu level kebaikan tertinggi. Karena karim dalam Al-Quran itu maknanya termulia, terbaik. Ada perkataan wa qulu qaulan sadida wa qulu qaulan ma'rufa. Tapi ada pula wa qulu qaulan karima. Karima ini level tertinggi dalam perkataan, bersikap pada orang tua. Karena makna karim itu termulia, terbaik, the best pokoknya. Ahlal kalam itu perkataan yang karim. Karena ini termulia, terbaik, maka karim dari termulia dan terbaik, dia terus mengalami makna yang semakin dalam, semakin dalam. Salah satu makna karim dalam Al-Quran adalah memaafkan. Pemaafan. Jadi kalau ada orang tua yang nyalai anaknya, kalau anaknya paham tentang agama dan mau mengamalkan agama, dia menganggap kesalahan orang tua itu tidak pernah ada. Karena qaulan karima salah satu maknanya adalah memaafkan. Saking baiknya, saking mulianya perkataan ini. Meski disalahi orang tua, namun anak tidak menganggap orang tua punya salah. Seolah-olah orang tua tidak pernah bersalah pada anaknya. Dia tetap tersenyum ketika merawat orang tuanya. Tetap bermuka manis, tidak mengeluh dan lain sebagainya. Kalau dia menginginkan posisi yang tinggi, termulia, terbaik di sisi Allah.
Ya, memaafkan. Tidak dianggap salah. Orang tua punya salah, anak tidak akan menganggap orang tuanya salah. Seolah-olah kesalahan dari orang tua tidak pernah ada. Itu qaulan karimah. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang anak yang paham tentang Quran dan mengamalkan Quran, dia terus akan rendahkan dirinya dengan penuh kasih sayang di hadapan orang tuanya. Dan dia akan mendoakan orang tuanya, kedua orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma, ya Allah, berikanlah rahmat kepada kedua orang tua hamba. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau berdua telah mendidikku di waktu aku kecil. Bagaimana mungkin seorang anak yang marah, mencaci, membentak, kesal kepada orang tuanya akan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya fid dunya wal akhirah? Orang itu kalau kesal hati, marah, sulit Bapak Ibu untuk mendoakan. Sebagaimana kita ini marah pada seseorang, benci pada seseorang, kesal, sulit hati kita untuk mendoakan dengan tulus ikhlas demi kebaikan orang yang kita marah, orang yang kita benci. Begitu pula seorang anak, jika marah pada orang tuanya, apalagi sampai bentak, mukul dan lain sebagainya, sulit bagi anak untuk mendoakan. Yang ada mengusir orang tuanya. Biar tidak dikatakan mengusir, ditaruhlah di panti jompo. Karena merasa beban, terbebani dengan keadaan orang tua yang sudah sepuh dan pikun. Mengganggu hubungannya dengan suami, mengganggu hubungannya dengan anak. Ini loh, kedurhakaan anak itu seringkali kalau sudah berumah tangga, punya keturunan, seringkali membela suami atau istri atau anaknya dengan membabi buta dan mengalahkan orang tua kandungnya. Sebagaimana pertanyaan ini kan saya tidak sedang ngarang cerita, kan berdasar pertanyaan. Seringkali saya kesal, saya marah karena orang tua ngomongnya kasar, seenaknya sendiri, nuduh ini, nuduh itu dan lain sebagainya. Kalau toh itu benar, orang tua ada salahnya, ingat qaulan karima, maafkan. Ya. Karena karima salah satunya maknanya sampai pada level pemaafan. Awalnya berkata dengan perkataan terbaik dan termulia, kemudian naik menjadi level pemaafan. Jika ada orang tua menyalahi anaknya, anak yang taat pada Allah, menyembah hanya kepada Allah, dia tidak menganggap orang tuanya punya salah. Dia terus doakan orang tuanya. Ini baru ditanyakan, lama-lama diusir ini orang tuanya. Dikatakan masih numpang. Lah pertanyaan saya, lan jenengan masih tinggal di rumah orang tua tidak? Kalau masih berarti ya ijik numpang. Sudah, kalau orang tua pikun, jangan dimasukkan dalam hati. Dimaafkan, sudah dimaafkan. Dengan demikian insya Allah panjenengan dicatat sebagai anak yang berbakti di hadapan Allah. Ya, membentak, mencaci itu termasuk bentuk-bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Dan orang yang durhaka, anak yang durhaka pada orang tua tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat.
Karena tidak dilihat oleh Allah, pasti tidak akan dimasukkan surga oleh Allah. Al-aqu liwalidayhi. Ada 3 yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dimasukkan ke dalam surganya. Salah satunya al-aqu liwalidayhi. Durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak merawat dengan baik, berkata kasar, berbuat kasar pada orang tua, itu bentuk-bentuk kedurhakaan. Menaruh orang tua ke panti jompo dengan alasan sibuk bekerja. Padahal dulu orang tua merawat kita sejak dalam kandungan, orang tua juga bekerja. Ketika kita masih bayi, orang tua merawat dengan penuh rasa cinta, kasih sayang. Beliau juga bekerja. Ketika bekerja, anaknya juga tidak ditinggalkan. Tetap orang tua bisa mengatur waktu antara merawat anak dan bekerja untuk mencari nafkah bagi anaknya. Ya, kenapa setelah kita dewasa punya pekerjaan kok seolah-olah orang tua ini ngerendet-ngerendeti? Ganggu pekerjaannya, ganggu karirnya. Apalagi sudah sepuh, sudah jompo. Biar pekerjaanku lancar, sudah tak taruh di panti jompo. Terlaknat anak yang seperti itu. Jangan harap surga. Maka kalau bapak ibu saat ini ada yang menaruh orang tuanya di panti jompo, na'udzubillah, ambil. Rawat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Anak yang menaruh orang tuanya di panti jompo itu anak yang tidak bersyukur kepada Allah. Itu jalan surganya. Maka diambil, dirawat. Surga sudah didekatkan oleh Allah, ada di rumahnya, malah ditaruh di panti jompo. Berarti dia tidak mau ke surga, menjauhkan surga yang telah Allah dekatkan. Na'udzubillah. Ya, ada lagi?